Tujuan manusia diciptakan untuk mengalami sejuta kebaikan daripada Allah itu sendiri. Maka saudara tidak perlu meragukanlah kasih Tuhan, bahkan khususnya ketika engkau ada dalam sebuah pergumulan pada hari ini. Kenapa? Karena ketika engkau belum melihat perbuatan tangan Tuhan, paling tidak percayalah dengan kebaikan hati Tuhan. Orang-orang berkata mengenai Daud, mengenai Israel yang sementara dilanda oleh masalah yang sangat besar. Mereka berkata bahwa siapakah yang akan menolong mereka? Siapakah yang akan menyatakan kebaikan bagi mereka? Karena kalau dilihat-lihat dengan pergumulan yang Israel alami, masalah yang dialami oleh Daud, maka mustahil ada orang yang bisa menolong. Orang mungkin punya kemauan ingin menolong, tetapi mereka tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menolong Israel. Tetapi kemudian Daud pun berkata bahwa kebaikan atau pertolongan itu datang daripada Tuhan. Kenapa Daud meyakini hal tersebut? Karena Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah jauh lebih besar daripada semua pergumulan kehidupan yang dapat dialami oleh Daud dan orang Israel. Itulah sebabnya kenapa Daud pernah berkata bahwa kulayangkan pandanganku ke bukit-bukit, dan dari manakah datang pertolonganku? Daud sendiri menjawab bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua pergumulan kehidupan yang dapat dialami oleh seorang anak manusia. Saudara, tentu saja hal ini merupakan sebuah pengharapan iman bagi kita, khususnya Anda yang sementara mengalami sebuah pergumulan yang berat bagi Anda. Dari dalam pergumulan tersebut rasanya tidak ada jalan keluar sama sekali. Rasanya saudara akan ada di sana selamanya dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong saudara. Tetapi pengharapan melalui firman Tuhan disampaikan kepada saudara pada hari ini bahwa ada satu pribadi yang jauh lebih besar daripada semua pergumulan yang dapat kita alami. Dan pribadi tersebut adalah pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang mencintai kita. Maka berserulah kepada Tuhan sesuai dengan kata firman-Nya, maka Dia akan melepaskan kita dari kesesakan dan pada akhirnya kita akan memuliakan namanya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa skala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena sebuah pertukaran. Dalam sebuah pengertian kita mengalami kebaikan yang datangnya dari Allah. Ini yang perlu kita imani dalam kehidupan saya dan saudara. Semua kebaikan yang dapat kita rasakan dalam hidup ini datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, saudara ingat itu ya, hari pertama ketika Dia selesai dengan pekerjaannya, Dia berkata itu baik. Hari kedua ketika selesai, Dia berkata itu baik. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, bahkan pada hari yang keenam, Dia menutup penciptaan itu dengan berkata, itu sungguh amat baik. Maka dari sini kita tahu bahwa dari Tuhan itu tidak ada yang buruk. Apapun yang dari Allah selalu baik bagi setiap kita. Bahkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapati satu hal Bapak Ibu, bahwa manusia adalah pusat dari karya kebaikan Allah. Kita ada untuk mengalami ekspresi kebaikan daripada Allah. Tujuan manusia diciptakan untuk mengalami sejuta kebaikan daripada Allah itu sendiri. Maka saudara tidak perlu meragukanlah kasih Tuhan, bahkan khususnya ketika engkau ada dalam sebuah pergumulan pada hari ini. Kenapa? Karena ketika engkau belum melihat perbuatan tangan Tuhan, paling tidak percayalah dengan kebaikan hati Tuhan. Jadi kalau ada orang mungkin berkata, siapakah yang dapat menolong kita? Siapakah yang dapat melepaskan kita dengan semua pergumulan yang besar ini? Maka dengan yakin dan penuh iman kita bisa menjawab bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan, karena Dia Tuhan yang punya rencana yang baik atas kehidupan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin.